seorang pejuang muslim yang gagah berani di negeri yang sekarang disebut Filipina. Bahkan era tersebut menghormati perjuangan beliau dengan membuat patung sebagai lambang kepahlawanan bagi mereka. Walaupun demikian, Islam tidak memperbolehkannya. Beliau lahir di Makkah pada tahun 1491 dan pada tahun 1542 di umur 51 tahun. Menurut pendapat sejarawan, beliau bernama Kulapu. Beliau seorang syarif yang berhasil mengislamkan kepulauan Visayas. Oleh karena itu, dalam cerita lisan Sulu, beliau disebut Syarif Kulapu. Terjadi beberapa tipu daya dalam sejarah yang dilontarkan sebagian orang-orang Filipina yang mengatakan bahwa Lapu-Lapu bukanlah seorang muslim. Hal ini dibuktikan dengan adanya tato di tubuh beliau. Namun hal ini dibantah oleh orang-orang Cebu yang jujur dalam mengisahkan peran heroik pahlawan satu ini. Mereka membantah tato yang ada di tubuh Lapu-Lapu, melainkan beliau memiliki penyakit seperti kurap. Dan bukti lainnya, surat yang dihantarkan Lapu-Lapu ke kerajaan Brunei dan juga istana Manila, serta yang paling terkenal, surat Lapu-Lapu kepada Magellan, penjajah Spanyol, yang diawali dengan basmalah, yang insya Allah akan kita bahas. Dalam sejarah, Islam masuk ke Filipina pada abad 8 Hijriah atau 13 Masehi, yaitu Syekh Karim Al-Makdum, berasal dari Arab tahun 1380 Masehi. Islam menyebar lewat pedagang yang berasal dari Arab, India, Cina, Melayu, dan sebagainya. Mereka berniaga sekaligus mendakwakan hakikat Islam. Bahkan sebagian berhijrah, menetap, dan menikah di kepulauan tersebut. Mulailah Islam menyebar ke Ansero, Kepulauan Melayu dan Filipina, yang saat itu masih memegang kepercayaan animisme dan berlahan mulai memudah. Di negeri tercinta Indonesia, Islam tersebar tanpa peperangan, dan hal ini juga membantah pernyataan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Muslim Arab adalah penjajah. Akan tetapi mereka lupa atau menutup diri bahwasannya akibat spirit Islam Arablah yang mampu mengusir penjajah di Nusantara, yang menghancurkan kolonialisme penjajah Eropa dalam memaksakan misi 3G, gold, glory, dan gospel, atau kekayaan, doktrin, agama, dan kejayaan. Sangat berbeda dengan Islam yang tidak memaksakan kehendak bagi manusia yang ingin memeluk agama tauhid ini. Hal ini dibuktikan pengaruh kuat dan mendominasi politik negeri dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di utara maupun di selatan yang dipimpin oleh seorang datu atau raja, dan menjadi bukti dengan adanya 4 kerajaan besar yang berdiri, di antaranya Kesultanan Sulu tahun 1457 beribu kota di Jolo di bawah Sultan Syarif Hashim Abu Bakar tahun 1450, Kesultanan Maguindanao tahun 1515 Masehi beribu kota di Kota Batu di bawah Sultan Syarif Muhammad Kabungsuan tahun 1475 yang berasal dari Johor, Kerajaan Amanullah di bawah kuasa Raja Sulaiman atau ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam dan mendirikan pemerintahan di utara Filipina yang beribu kota di Manila, namun oleh Spanyol diganti nama menjadi Manila. Beliau juga dieksekusi mati oleh penjajah Spanyol. 4. Kesultanan Mactan dengan Raja Lapu-Lapu. Karena itu, Filipina termasuk dalam kategori negeri Islam yang maju dan berkembang. Hingga akhirnya, Spanyol berhasil menjajah negeri tersebut. Mereka merekrut Indo-Kristen atau orang Filipina yang sudah masuk Kristen untuk memerangi kaum muslimin yang sebenarnya saudara sebangsa mereka. Perjuangan kaum muslim memerangi Spanyol dan orang Indo-Kristen berlanjut hingga 1898 Masehi. Akibat penindasan itu, Filipina pun kini menjadi negara dengan penduduk pemeluk Kristen. Meskipun demikian, perjuangan awal mereka tidaklah mudah, karena mereka harus menghadapi singa-singa yang terbakar cemburu atas dasar agama dan tanah air. Oleh sebab itu, dijelaskan dalam sejarah, terjadi perlawanan di beberapa front, dan yang paling terkenal dalam sejarah adalah pertempuran Mactan antara pasukan muslimin di bawah komando Lapu-Lapu dan pasukan Spanyol di bawah komando Ferdinand Magellan. Seperti yang kita ketahui, kekalahan pasukan salib di Konstantinopel yang direalisasikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah menjadikan kehidupan baik sandang dan pangan di berbagai
penjuru Eropa merosot tajam. Bahkan kekurangan bahan pokok serta naiknya harga menjadikan para kaisar atau raja-raja Eropa saat itu untuk berjelajah mencari sumber daya baru. Salah satunya Spanyol dan Portugis. Dalam perjalanan tersebut, mereka sempat singgah di sebuah pulau yang dijuluki Samudra Hindia. Padahal mereka singgah ke benua Amerika, dan di sana sudah terdapat penduduk yang beragama Muslim, seperti kisah yang telah kita bahas. Di lain sisi, ekspedisi armada laut Magellan membawa 5 kapal besar dan 256 awak kapal pada September 1519 Masehi dan tiba di garis pantai pulau Homonhon, Filipina pada Maret 1521 Masehi dan membangun benteng pertahanan. Dia mengira telah tiba di negeri kaya rempah, salah satu incaran Eropa di Jazirah Muluk atau Maluku, sebagaimana Columbus di Amerika. Magellan bertemu dengan Raja Humabon, raja setempat penganut animisme, dan menawarinya masuk Kristen. Sebagai ganti akan dinobatkan sebagai raja kepulauan di bawah otoritas kerajaan Spanyol. Mereka pun berkoalisi meluaskan daerah kekuasaannya ke luar pulau. Kekuasaan Spanyol semakin meningkat hingga mereka sampai ke Pulau Mactan. Di sana mereka bertemu dengan sejumlah orang yang mereka benci. Ya, seorang Muslim yang gagah perkasa. Misi pun dijalankan. Para agresor Spanyol menjalankan misi keji mereka, memaksa pribumi tunduk dan masuk dalam keyakinan mereka dengan cara paksa. Tidak hanya itu, rumah-rumah dan harta penduduk disita sesuai kehendak mereka. Teror semacam ini sudah biasa dan sering tertulis dalam sejarah. Wahai generasi liberal, kenalilah sejarah mereka, maka Anda akan tahu siapa radikal sebenarnya.